Halo, selamat malam teman-teman ya. Kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara setting EA Brilliant Pro 4.1 ya. Ini kebetulan di akun saya tapi nggak ada isinya ya akunnya. Dan kebetulan saya juga menggunakan VPS, mudah-mudahan jaringan tidak terhambat ya teman-teman ya. Oke, sekarang langsung aja. Ini bukan untuk cara pemasangan EA ya, tapi untuk setting EA Brilliant Pro 4.1. Kalau untuk pemasangan EA di luar udah banyak videonya, bisa dilihat. Caranya sama, tapi untuk setting khusus EA Brilliant Pro di sini saya jelaskan. Oke, sudah muncul ya settingannya. Yang lain ini about dan common ini default ya. Jadi kita langsung ke menu input aja. Dan jangan lupa secara umum pertama menggunakan EA Brilliant Pro ini time frame-nya M30 dan auto tradingnya harus diklik dulu ya. Nah, baru klik 2 kali di nama EA-nya di sini biar muncul kayak gini. Dan di sini yang pertama EA Mode. EA Mode ini ada dua pilihan, ada start dan ada stop ya. Start ini untuk memulai trading, masuk untuk apa namanya averaging. Averaging itu adalah buy sell ya. Dan juga untuk apa masuk mesin baru. Jadi kita di 4.1 ini menggunakan maksimal 10 mesin. Jadi kalau dia start, dia bisa averaging-nya juga masuk ya, apa namanya trading gitu dia open posisi dan mesin-mesinnya juga ikut mengikuti gitu, dia masuk juga. Akan tetapi kalau dia stop, dia tidak averaging. Jadi misalnya kalau dia sudah ada sell, maka dia tidak up buy. Ya, seperti itu ya. Begitu juga dengan sebaliknya. Dan kalau dia stop di sini, ini kita kasih lihat ya. Kalau dia stop, nah kalau kita pilih stop ini, maka mesin yang belum masuk dia nggak mau masuk. Nah, gitu. Misalnya kita baru pakai satu mesin ya. Nah, padahal sudah waktunya mesin kedua masuk atau mesin ketiga masuk, dia nggak akan masuk kalau dia di stop. Tapi mesin yang sudah masuk, averagingnya tetap berjalan. Jadi jangan heran kenapa EA sudah di stop kok masih open posisi, karena memang dia menyelesaikan averagingnya yang sudah ada. Oke, kita nggak bisa panjang lebar ya, nanti videonya terlalu panjang, jadi cukup itu dulu. Nanti kalau kurang jelas, silakan japri saya ya, atau kita bahas di grup juga boleh. Lalu berikutnya EA method. EA method ini ada two way averaging dan ada one way averaging. Mohon maaf untuk yang fasih bahasa Inggris ya, karena saya memang bukan mahasiswa bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris saya memang sedikit gelepotan, tapi saya berusaha untuk menyesuaikan karena EA Brilliant Pro ini digunakan di banyak negara, bukan hanya Indonesia, maka saya berikan nama-nama di dalamnya ini dengan bahasa Inggris. Karena memang penggunanya bukan hanya orang kita, bukan hanya orang Indonesia. Dan saya juga walaupun keterbatasan saya untuk berbahasa Inggris pun saya berusaha seperti itu. Jadi mohon dimaklumi ya. Eh, ini ada two way averaging, ini maksudnya adalah averaging dua arah. Jadi buy sell, dia bisa sekaligus ya. Kalau yang one way, ini yang kedua one way averaging. Ini dia hanya kalau sell ya sell aja, dia nggak mau buy. Kalau apa namanya dia buy, dia nggak mau sell seperti itu. Jadi tergantung mau mau dia hedging atau enggak gitu. Jadi maksudnya two way averaging ini averaging dua arah, one way averaging adalah averaging satu arah. Lalu berikutnya di sini ada power ya. Power maksimal sama dengan 10. Artinya di sini power adalah mesin ya. Yang sering saya sebut mesin ini adalah power ini. Nah, kalau power 10 kita menggunakan mesin maksimal. Jadi 10 mesin main semua. Ini bisa 1 sampai 10, tapi nggak bisa 0. Lalu difference minus 1. Nah, difference ini ada selisih ya. Selisih dari power 1 atau mesin 1 dengan mesin yang kedua
atau mesin kedua dengan mesin yang ketiga. Istilahnya jenjang. Jadi kalau mesin satu dia open posisi sama dengan ini di sini 3, maka mesin kedua masuk open posisi pertama. Nanti kalau mesin kedua totalnya sudah 3, maka mesin ketiga masuk open posisi pertama dan begitu seterusnya sampai mesin ke 10 ya. Eh ini juga nanti kalau nggak jelas, kurang paham nanti bisa langsung tanyakan ke saya. Nanti nomor handphone saya letakkan di bawah ya di deskripsi, nanti saya sebutkan di sana, nanti saya tuliskan. Oke, yang selanjutnya adalah load. Di sini 0.0. Nah, ketika dia kompon ini ya, kompon adalah true, maka 0.0 ini sudah otomatis ada isinya. Karena sudah diisi berdasarkan perkalian antara balance ya, antara balance dan load kompon ini ya. Tapi kalau dia komponnya ini false, maka ini harus diisi 0.1 0 ya berapa ya? 0.01 atau 0.10 kayak gitu. Tergantung money management yang Anda kuasai. Tapi untuk lebih baiknya menggunakan EA Brilliant Pro ini money manajemennya dikonsultasikan ke saya karena saya takutnya nanti kalau kebesaran lotnya itu akan bisa dikatakan berbahaya ya, bukan berbahaya sih, mungkin eh, tidak maksimal nanti perjalanan EA-nya, nanti akan merepotkan. Jadi lebih baik dikonsultasikan dulu supaya jumlah lot yang dipesan pertama itu sesuai dengan jumlah modal yang Anda miliki, kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya multiplayer ya. Multiplayer ini sama seperti MRT yang lain ya. Ada multiplayer, rank, dan TP. Ini di sini 0 semua, tapi di dalamnya sudah ada isinya ya. Ini bisa dirubah satu persatu dan bisa juga dirubah semuanya, itu terserah sesuai pengalaman Anda. Tapi bagi Anda yang belum berpengalaman menggunakan sebuah EA, maka pastikan jangan merubah ini ya. Jadi gunakan saja posisi default seperti ini karena ini sudah ada edisinya di dalam, memang tidak saya timbulkan keluar. Oke, lalu yang berikutnya adalah take profit dinamik ya. Ini bedanya EA Brilliant Pro dengan EA yang lain. Kadang EA yang lain tidak menggunakan TP dinamik, tapi kita menggunakan. Ini adalah take profit yang bisa menyesuaikan dengan kondisi harga saat ini. Nah, tapi kalau dia default, maka take profitnya itu dia monoton. Dia tidak akan menyesuaikan dimanapun harga. Dia take profitnya sesuai permintaan yang ada di sini, Nah, tapi kalau dia dinamik, AI ini bisa menganalisa di mana take profit dia harus meletakkan seperti itu, walaupun mungkin profitnya tidak begitu besar seperti itu ya. Lalu berikutnya adalah cut loss. Cut loss ini berdasarkan dolar. Jadi dalam satu pair, satu tempat masang EA, jadi kalau dia sudah minus berapa di sini ditulis, maka dia akan close semua posisi yang ada pada pair tertentu. Tapi kalau beda-beda pair yang lain dia tetap. Maka hanya pada pair yang Anda tulis di sini, misalkan di sini Euro USD ditulis 100, maka kalau dia sudah minus 100, EA akan close semua posisi dan akan memulai dari awal lagi seperti itu. Lalu kompon di sini ada true, ada false ya. Kalau defaultnya dia memang true seperti ini. Jadi biarkan saja menurut saya. Jadi supaya Anda menggunakan tinggal pakai gitu. Nanti kalau ada kekurangan Anda memang sudah berpengalaman, baru konsultasikan ke saya untuk merubah yang ada di sini ya teman-teman ya. Lalu risk compound. Risk compound ini adalah persen ya, persen balance. Jadi dikali persen balance. Jadi berapa persen dari balance yang akan dikompon. Kompon itu adalah untuk menentukan lot yang ini. Nah, jadi kalau dia 100%, maka kalau saldo Anda misalkan $10.000, maka $10.000 itu dikompon. Lotnya disesuaikan dengan $10.000. Tapi kalau ditulis 50%, maka dari $10.000 yang dikompon adalah separuh. Berarti dia adalah $5.000 yang dikompon. Jadi kalau terjadi apa-apa ya $5.000 itu yang terkompon, yang lain tidak, seperti itu. Nah, lalu lot di sini lot kompon ini ya, lot dikali percentage kompon dibagi power. Nah, ini rumusnya seperti ini. Tapi untuk lebih jelasnya nanti bisa saya jelaskan via Japri ya teman-teman ya. Ini 0.0002. Nah, ini sebenarnya kebanyakan ya ini ya. Coba saya rubah. Oh, nah ini bisa ya. Ini kebanyakan ini. Ini ya defaultnya bukan 0 di belakang komanya, bukan 2 digit ya. Bukan 3 digit, tapi 2 digit. Nah, oke. Nah, dia seperti ini. Sebentar.
Oke, nah dia seperti ini. Ini defaultnya seperti ini. Ini filenya beda. Jadi file yang saya gunakan ya sama, tapi ini file saya sendiri. Tadi nolnya saya lebih satu ya. Jadi defaultnya seperti ini. 0.002 seperti ini. Jadi kalau milik Anda seperti ini berarti ini adalah setting default. Tapi saya yakin kalau yang pakai Under IB atau yang beli, saya kasih defaultnya seperti ini. Ini adalah untuk menentukan. Jadi misalkan saldo 5.000, berarti saldo 5.000 dikali ya dengan ini balance-nya adalah 100%, maka 5.000. Jadi lotnya kalau di sini lot 0.002 dikali ini persen ya, ini ya, 0.002% dikali risk compound dikali 5.000 dibagi jumlah mesin yang digunakan atau power mana ya, ini dibagi ini, maka sama dengan adalah 0.01. Nah, seperti itu. Itu apa namanya, lotnya seperti itu, apa namanya, rumusnya. Jadi nanti kalau ada yang kesulitan atau nggak paham, boleh tanyakan ke saya. Lalu berikutnya di sini ada maksimal spread ya. Ini bisa diisi bisa enggak. Kalau diisi berarti ini termasuk filter news sebenarnya. Kalau pas spreadnya lebar dia nggak akan open posisi. Jadi berapa maksimal spread yang untuk EA open. Kalau di atas itu dia nggak open. Itu untuk open awal. Kalau udah averaging dia nggak peduli. Walaupun spreadnya lebar dia tetap harus open posisi ya. Lalu berikutnya adalah slippage. Slippage ini adalah untuk pergeseran harga ya. Harga yang kadang tidak sesuai dengan harga saat ini tapi dia bisa close. Nah, dia maksimal adalah 3. Ini bisa dirubah tapi saya sarankan biarkan aja magic number. Magic number ini kalau ya ditempatkan di satu pair, dia harus dirubah. Misalkan satu pair meletakkan 2 EA atau 3 EA itu harus diganti-ganti. Tapi kalau beda-beda pair, dia nggak perlu diganti, biarkan aja. Walaupun pakai 1 EA untuk 5 pair seperti akun saya yang multi pair itu ada 6 pair yang saya gunakan, itu magic numbernya nggak usah diganti. Lalu filter time di sini ya kita menggunakan, yaitu menggunakan true. Lalu untuk waktunya saya setting dari jam 00 sampai jam 1.30 kita tidak trading. Maksudnya tidak trading yang awal. Untuk pembukaan pertama kita nggak trading di jam-jam itu karena jam itu spreadnya terlalu tinggi. Bagi teman-teman yang di sini mungkin lebih berpengalaman juga silakan kalau mau difilter ya. Tapi saran saya ini juga sudah bagus, jadi nggak perlu dirubah. Tapi kalau ada yang lebih berpengalaman, silakan disesuaikan dengan pengalaman yang Anda miliki. Lalu kalau sudah seperti ini, tinggal klik OK, klik di sini ya. Kalau sudah OK, berarti ya sudah berjalan. Tapi kita boleh kasih contoh ya. Kalau ini kita klik OK, ya pasti tidak berjalan. Karena apa? Karena di sini balance di 0 bisa kita lihat. Jadi di sini ada keterangan, nah di sini lot lebih kecil dari 0.01. Ini artinya balance nggak cukup, minimal balance 5.000 ya. Jadi kalau di bawah 5.000 dia nggak mau, ya kan seperti ini. Lot ini nggak kelihatan ya. Lot lebih kecil dari 0.01 seperti itu. Nah, tapi kalau dia di bawah di atas 5.000 ke atas 5.000 atau lebih besar, maka dia akan normal. Dia langsung di sini muncul EA-nya ya, ada 10 mesin di sini berbaris dan totalnya ada di sudut sebelah sini. Sayangnya kali ini saya nggak bisa kasih contoh ya karena kebetulan akun yang saya gunakan ini nggak ada saldonya. Mungkin lain kali bisa saya kasih contoh di video-video berikutnya atau video yang sudah lewat mungkin ada ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup itu dulu ya. Kalau memang Anda yang misalnya ada yang baru melihat ya Brilliant Pro dan Anda berminat, jangan searching di Google ya. Banyak sekali ya Brilliant Pro yang dipalsukan orang, nanti saya takutnya Anda membeli ya palsu. Jadi terutama di luar negeri, kalau di Indonesia saya rasa hampir tidak ada. Tapi kalau oknumnya saya tidak tahu tinggalnya di mana, tapi itu dijual di apa namanya
website di luar negeri. Mudah-mudahan di Indonesia nggak ada. Jadi kalau teman-teman mau beli langsung aja hubungi saya. Nanti nomor saya cantumkan di atas, tapi kalau mau dicatat sekarang juga boleh. Nomor telepon saya adalah 082374768373. Itu ada WhatsApp-nya, ada Telegram-nya, dan bisa call ya, bisa telepon seluler juga ke saya. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu. Kita akan bertemu di video-video yang akan datang. Oke, selamat malam.